Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Kalsium, daun baru cacat atau terlambat, daun yang sudah ada. Ada beberapa macam pupuk organik, diantaranya pupuk kandang. Pupuk kandang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fajur Hidayat. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan bahas lagi tentang materi pertanian umum, penyuluh pertanian, yang diantaranya yaitu yang pertama ada unsur hara, yang kedua ada pestisida nabati, dan yang ketiga ada pupuk. Teman-teman semuanya, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan mendapatkan hasil yang terbaik, dan teman-teman sekalian bisa lulus, amin ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman tetap semangat untuk tetap belajar teman-teman semuanya, dan apa yang menjadi yang telah kita pelajari hari ini dan kemarin semoga bermanfaat, baik itu di pembelajaran kita untuk tes P3K maupun pembelajaran kita untuk kedepannya. Jadi terima kasih teman-teman. Ayo kita lanjut ya, kita bahas materi pertanian umum ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang unsur hara ya. Unsur hara. Jadi tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu unsur makro dan unsur mikro ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, dua bagian besar ini antara unsur makro dan unsur mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara yang tergolong dalam unsur hara makro adalah ada N, nitrogen, P, fosfor, S, sulfur, K, itu bukan fosfor ya, kalium ini, sorry ya teman-teman. Ini kalium ya. Terus ya kalsium, dan Mg ada magnesium ya teman-teman. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur hara makro, yang dimana unsur hara makro ini yaitu dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Makanya kalau teman-teman ada yang beli pupuk N, itu kan pupuk urea teman-teman ya. Jadi itu pupuk yang unsur haranya dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Ada N, P, K, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, dan kalium ya. Kalium, K-nya, Ca-nya kalsium, K-nya kalium ya teman-teman ya. NPK, NPKS. Oke, kita lanjut ya teman-teman di nomor yang selanjutnya. Yang kedua ada unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak banyak ya, yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Dan yang tergolong unsur hara mikro antara lain adalah ada klor, ada Fe atau zat besi, ada Mn mangan, ada Cu tembaga, ada Zn atau seng, Mo molybdenum, dan boron ya. Jadi ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang jumlahnya yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kalau makro tadi dalam jumlah yang banyak, kalau unsur hara mikro itu jumlahnya yang tidak terlalu banyak ya, dan bervariasi tergantung jenis tanamannya. Jadi itu perbedaan antara makro dan mikro ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Unsur hara esensial adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Bila jumlahnya tidak mencukupi, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal, diantaranya karbon, hidrogen,
oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang, besi, mangan, boron, molibdenum, tembaga atau cuprun, seng, dan klor. Terus yang kedua ada unsur hara non-esensial, yaitu unsur hara ini berperan dalam jumlah yang relatif kecil. Akibat kekurangan unsur hara ini belum banyak dipelajari karena peranannya dapat digantikan dengan unsur hara lainnya. Unsur ini jarang sekali bisa tersedia di alam dan mempunyai jumlah yang terbatas, diantaranya molibdenum, klor, natrium, kobalt, silikon, dan nikel. Jadi perbedaan antara esensial dan non-esensial. Esensial itu fungsi dari unsur hara tersebut tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain. Sedangkan unsur hara non-esensial, yaitu unsur haranya itu masih bisa digantikan dengan unsur hara lainnya, teman-teman. Jadi itu perbedaan antara unsur hara esensial dan esensial. Terus yang mikro dan makro tadi ya, teman-teman. Terus di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama saya akan jelaskan dari beberapa unsur hara tadi. Yang pertama ada nitrogen, merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Fungsinya itu merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khusus pertumbuhan akar, batang, dan daun. Sedangkan yang kedua lagi ada berperan dalam pembentukan zat hijau daun klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Terus yang C berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Nah, gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen itu ada pertumbuhan tanaman berjalan lambat, tanaman kurus dan kerdil, daun hijau kekuningan pendek, kecil, dan tegak. Yang keempat, daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. Yang kelima, bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masuk, lalu rontok. Sedangkan pengaruh kelebihan unsur nitrogen pada tanaman antara lain, menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah, produksi biji-bijian berkurang, memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji. Yang keempat, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah, dan merugikan tanaman sebab akan mengikat unsur hara lain sehingga unsur nitrogen menjadi sulit diserap tanaman. Yang kelima, pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Jadi itu peran dari nitrogen, terus gejala kekurangan dan gejala kelebihan dari unsur nitrogen itu sendiri ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada fosfor. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Yang ketiga ada mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Nah, adapun gejalanya bisa teman-teman baca atau lihat lagi ya, teman-teman, ada 3 tuh. Terus kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit itu yang kalium, teman-teman. Adapun gejala kekurangannya itu daun tua akan mengkerut, pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, dan buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek. Jadi itu ya yang kalium ya, teman-teman. Yang kita lanjut, yang keempat kalsium berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. Tanda-tanda tanaman yang kekurangan kalsium, tepi daun muda akan berubah menjadi kuning. Yang kedua, kuncup muda akan mati karena perakaran kurang sempurna. Yang kelima ada magnesium, berperan dalam pembentukan zat hijau daun klorofil. Karbohidrat, lemak, senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman, berperan dalam transportasi fosfat di tanaman. Gejala tanaman yang kekurangan unsur magnesium ini, daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil. Yang kedua, daun mengering dan seringkali langsung mati. Yang ketiga, daya tumbuh biji menjadi berkurang. Bila biji tumbuh, kualitas akan kurang baik. Selanjutnya ada sulfur, berperan dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman.
Nah, bisa teman-teman lihat gejalanya seperti apa. Terus yang ketujuh, berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Nah, tanaman yang kurang klor itu bisa teman-teman lihat di bawah, daun akan keriput, pemasakan buah berlangsung lambat, tanaman menjadi kurang produktif. Terus yang kedelapan, besi atau Fe berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun klorofil ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada mangan. Macam pupuk ini efektif dalam menyuburkan tanah dan tanaman. Pupuk kandang mengandung banyak unsur hara atau nutrisi makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Kemudian unsur mikro seperti magnesium, sulfur, kalsium, besi, natrium, molybdenum, dan tembaga. Yang kedua ada pupuk hijau. Pupuk hijau termasuk macam pupuk organik dengan bahan dasar sisa tanaman atau tumbuhan hijau. Biasanya macam pupuk ini dibuat dari tanaman hasil panen. Pupuk yang efektif membantu meningkatkan kualitas tanah. Yang ketiga, pupuk kompos. Pupuk kompos yang terbentuk dari sisa bahan organik berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik yang secara alami melakukan dekomposisi atau fermentasi. Jadi pupuk kandang itu dari kotoran hewan, ternak maupun unggas ya teman-teman, seperti kerbau, sapi, kambing. Sedangkan pupuk hijau itu pupuk organik yang dimana bahan dasarnya itu dari tanaman atau tumbuhan hijau. Sedangkan pupuk kompos itu terbentuk dari sisa bahan organik berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik yang secara alami melakukan dekomposisi atau fermentasi, teman-teman. Jadi itu perbedaan ketiganya. Terus selanjutnya ada pupuk hayati. Pupuk hayati ini ataupun pupuk mikrobiologis merupakan macam pupuk yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Terus yang humus. Selanjutnya humus ini yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daun serta ranting tanaman yang membusuk secara alami. Jadi itu humus ya teman-teman. Proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daun serta ranting tanaman yang membusuk secara alami itu humus. Pupuk serasah itu terbuat dari limbah organik nabati atau komponen tanaman yang sudah tidak lagi terpakai. Pupuk serasa berasal dari perubahan warna dan bentuk seperti jerami, sabut kelapa, dan rumput. Jadi itu teman-teman ya. Nah, adapun beberapa macam pupuk kimia, diantaranya yang pertama ada urea. Nah, urea ini pupuk yang sangat diminati ya. Kandungan yang cukup tinggi dari ini CONH2 ini, gas amoniak, NH3, dan gas asam arang sekitar 4. Kandungan yang cukup tinggi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sebab nitrogen akan memudahkan proses fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil. Jadi urea ini yaitu bisa kita kenal dengan nitrogen ya atau N. Nitrogen itu akan memudahkan proses fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil, sehingga pupuk urea ini merupakan pupuk yang paling banyak diminati oleh petani ya teman-teman. Pupuk urea berbentuk menyerupai kristal dengan warna beragam antara putih dan merah, mudah untuk jenis pupuk bersubsidi. Selain itu sifatnya higroskopis sehingga mudah larut dan mudah diserap tanaman. Reaksinya sedikit asam dan mudah terbakar oleh sinar matahari sehingga sebaiknya simpan dalam suhu ruangan. Jadi urea ini atau nitrogen ini akan memudahkan proses fotosintesis ya. Jadi salah satu pupuk kimia itu namanya pupuk urea atau teman-teman kenal dengan nitrogen atau N ya teman-teman. Yang kedua ada Za, Zoavelzure ammonia, atau mungkin teman-teman sudah kenal dengan pupuk ini. Pupuk Za biasanya digunakan oleh petani sebagai pupuk dasar pada tanaman karena memiliki reaksi kerja yang sedikit agak lambat. Pupuk ini dimanfaatkan untuk menambah unsur hara pada tanaman. Hasilnya pupuk ini mampu memperbaiki kualitas tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen. Za juga bisa membantu tanaman agar terhindar dari hama. Teman-teman ya, pupuk Za bersifat sama kayak tadi, mudah menyerap
uap air. Reaksinya yang asam membuat macam pupuk ini kurang cocok diberikan pada tanah muda karena rata-rata tanah muda masih asam ya. Terus yang ketiga ada SP36 super fosfat. Nah, super fosfat ini memiliki peran utama sebagai penambah unsur hara fosfor pada tanaman. Super fosfat, namanya super gitu ya. Terus tambah fosfat lagi, fosfor ya. Biasanya digunakan di berbagai macam tanaman seperti perkebunan dan horti. Pupuk SP36 kerap digunakan petani untuk membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Kelebihan lain SP36 bisa membantu memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel. Jadi kelebihan dari SP36 ini membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak, itu yang pertama. Yang kedua, membantu memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel ya teman-teman. Itu super fosfat. Yang keempat ada KCl, kalium klorida. Nah, ini tuh nggak usah aku baca banyak-banyak ya teman-teman ya. Dia itu cocok digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan teman-teman. Itu KCl. Bentuknya bubuk atau serbuk merah, macam pupuk yang mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tanaman. Yang kelima ada NPK Ponska, nitrogen fosfat kalium ya. Ada N, ada P, ada K ya. Pupuk NPK digunakan sebagai penyeimbang unsur hara makro dan mikro pada tanah sebab mengandung unsur zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan tanaman, yakni nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Kelebihan pupuk NPK ini mencegah tanaman supaya tidak kerdil serta pertumbuhan akar jadi lebih kuat, banyak, dan panjang sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Pupuk ini bisa diaplikasikan di berbagai jenis tanah sebab menimbulkan reaksi kimia yang netral. Macam pupuk ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Jadi itu teman-teman semuanya, beberapa pupuk kimia, dan selanjutnya ada dolomit, kapur karbonat sebagai penyedia. Adapun manfaatnya itu sebagai penyedia unsur hara makro, sekunder, Ca dan Mg. Reaksi kimia yang ditimbulkan basa alkali sehingga menaikkan pH tanah. Ya, kalau teman-teman pernah dengar dolomit atau kapur karbonat ini biasanya digunakan untuk menaikkan pH tanah, teman-teman ya. Yang dari asam itu biar ini enggak terlalu bawah ya pH-nya, jadi dipakaikan dolomit atau kapur ini ya. Terus ada ZK atau Zwavelzuurkali, dibuat dari kandungan asam belerang dan kalium sehingga disebut pupuk sulfat. Macam pupuk ini berbentuk butiran kecil atau serbuk berwarna putih. Jadi itu teman-teman, ada beberapa contoh pupuk kimia dan juga ada pupuk organik ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, telah support channel ini. Jadi itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanian umum. Jadi saya harap teman-teman juga belajar di peraturan menteri juga yang terkait tentang penyuluhan ya teman-teman, karena di beberapa komen juga ada simpang siur sih sebenarnya, tapi jangan sampai teman-teman ragu juga untuk belajar teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman telah support channel ini, tetap semangat, semoga apa yang menjadi keinginan teman-teman di tahun ini semoga bisa diaminkan ya kita bersama, agar teman-teman juga bisa lolos secara bersama-sama teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga teman-teman. Ke teman-teman yang lain semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Tembaga berfungsi dalam pembentukan zat hijau dan klorofil juga dan merupakan bahan pembentuk
beberapa jenis enzim. Terus 11, zinc berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman, berperan dalam biosintesis, auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Gejalanya ada di bawah, teman-teman, bisa dilihat ya. Boron berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Terus yang ke-13 ada molybdenum, membantu mengikat nitrogen dari udara bebas, mengaktifkan enzim nitrogenase. Ini teman-teman, kenapa saya nggak baca tadi gejala-gejalanya? Sebenarnya di sini bisa teman-teman lihat panduan kekurangan hara pada tanaman sederhana. Kalsium, daun baru cacat atau terlambat, daun yang sudah ada tetap hijau. Ini panduan kekurangan hara pada tanaman. Ciri-cirinya teman-teman bisa teman-teman lihat di gambar ini ya. Kalsium, terus besi, daun muda tumbuh berwarna kuning dan putih dengan urat hijau, daun sudah dewasa tetap normal. Terus nitrogen, daun bagian atas berwarna hijau muda, di mana daun bagian bawahnya berwarna kuning, bagian bawah atau daun lebih tua berwarna kuning dan keriput. Jadi kalau ada tanda-tanda tersebut, berarti tanaman tersebut mengalami kekurangan nitrogen, gitu maksudnya teman-teman. Terus misalnya kalium, pada daun muda biasanya menguning di ujung dan tepi, pada daun tua timbul bercak-bercak kuning dan bercak-bercak kering atau mati. Jadi dia itu mengalami kekurangan unsur kalium teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke lanjut ya. Selanjutnya ada pembahasan kedua, yaitu saya akan bahas tentang pestisida nabati teman-teman. Pestisida nabati itu merupakan senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu tumbuhan berupa hama dan penyakit tumbuhan maupun tumbuhan pengganggu atau dalam kurung gulma. Pestisida nabati merupakan hasil ekstraksi bagian tertentu dari tumbuhan, baik dari daun, buah, biji, atau akar. Biasanya bagian tumbuhan tersebut mengandung senyawa atau metabolit sekunder dan memiliki sifat racun terhadap hama dan penyakit tertentu. Jadi pestisida nabati itu senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu tumbuhan berupa hama dan penyakit tumbuhan, baik yaitu juga gulma ya teman-teman. Pestisida itu hasil ekstraksi dari bagian tubuhnya tumbuhan, baik itu daun, buah, biji ya. Teman-teman, biasanya bagian tubuh tersebut mengandung senyawa atau metabolit sekunder. Tubuhnya itu mengandung metabolit sekunder yang memiliki sifat racun untuk menghadapi hama dan penyakit tertentu teman-teman. Jadi itu pestisida nabati. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan pestisida nabati, kalau yang ini tuh kelebihannya teman-teman, mengalami degradasi atau penguraian yang cepat oleh sinar. Kalau ini ya kelebihannya ini ya, kelebihannya mengalami degradasi atau penguraian yang cepat oleh sinar matahari. Yang kedua, memiliki efek atau pengaruh menghentikan nafsu makan serangga. Yang ketiga, relatif lebih aman pada manusia. Yang keempat, memiliki spektrum pengendalian yang luas, racun lambung dan saraf, dan bersifat selektif. Dapat diandalkan untuk mengatasi OPT organisme pengganggu tanaman yang telah kebal pada pestisida sintesis atau pestisida kimia teman-teman. Yang keenam, fitotoksisitas rendah, yaitu tidak meracuni dan merusak tanaman. Yang ketujuh, dapat sebagai pengumpul atau perangkap hama tanaman orok-orok, kotoran ayam gitu ya. Yang delapan, bahan yang digunakan nilainya murah serta tidak sulit dijumpai dari sumber daya yang ada di sekitar dan bisa dibuat sendiri. Mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya harga obat-obatan pertanian khususnya pestisida sintesis atau kimia.
Yang ke-10, dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan berisiko dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintesis. 11, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Yang 12, pestisida nabati bersifat pukul dan lari, hit and run ya. 13, membunuh hama saat itu juga dan setelah hamanya mati, residunya akan hilang di alam sehingga aman bagi manusia dan lingkungan juga tidak tercemar, teman-teman. Yang sama halnya seperti pestisida sintesis atau kimia, pestisida nabati juga memiliki kelemahan dalam penggunaannya, diantaranya yang pertama cepat terurai sehingga aplikasinya harus lebih sering. Yang kedua, daya racunnya rendah, tidak langsung mematikan serangga atau memiliki efek lambat. Yang ketiga, kapasitas produksinya masih rendah dan belum dapat dilakukan dalam jumlah massal. Yang keempat, ketersediaannya di toko-toko pertanian masih terbatas. Yang kelima, kurang praktis dan tidak tahan disimpan. Nah, adapun contoh-contoh bahan utama yang bisa dipakai untuk pestisida, dipakai buat membuat pestisida nabati, yaitu ada cabai bawang putih, terus ada daun pepaya, terus ada daun tomat, daun mimba, daun sirsak, dan biji sirsak. Itu merupakan beberapa contoh dari bahan yang bisa digunakan untuk membuat pestisida nabati ya teman-teman. Terus selanjutnya saya akan bahas tentang pupuk ya teman-teman ya. Yang pertama, pupuk organik. Pupuk organik itu diidentifikasikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ada beberapa macam pupuk organik, diantaranya pupuk kandang. Pupuk kandang itu berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas seperti kerbau, sapi, kambing, dan ayam. Macam pupuk ini efektif dalam menyuburkan tanah dan tanaman. Pupuk kandang mengandung banyak unsur hara atau nutrisi makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Kemudian unsur mikro seperti magnesium, sulfur, kalsium, besi, natrium, molybdenum, dan tembaga. Yang kedua ada pupuk hijau. Pupuk hijau termasuk macam pupuk organik dengan bahan dasar sisa tanaman atau tumbuhan hijau. Biasanya macam pupuk ini dibuat dari tanaman hasil panen. Pupuk yang efektif membantu meningkatkan kualitas tanah. Yang ketiga, pupuk kompos. Pupuk kompos yang terbentuk dari sisa bahan organik berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik yang secara alami melakukan dekomposisi atau fermentasi. Jadi pupuk kandang itu dari kotoran hewan, ternak maupun unggas ya teman-teman, seperti kerbau, sapi, kambing. Sedangkan pupuk hijau itu pupuk organik yang dimana bahan dasarnya itu dari tanaman atau tumbuhan hijau. Sedangkan pupuk kompos itu terbentuk dari sisa bahan organik berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik yang secara alami melakukan dekomposisi atau fermentasi teman-teman. Jadi itu perbedaan ketiganya. Terus selanjutnya ada pupuk hayati. Pupuk hayati ini ataupun pupuk mikrobiologis merupakan macam pupuk yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Terus yang humus, selanjutnya humus ini yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daun serta ranting tanaman yang membusuk secara alami. Jadi itu humus ya teman-teman. Proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daun serta ranting tanaman yang membusuk secara alami, itu humus. Pupuk serasah itu terbuat dari limbah organik nabati atau komponen tanaman yang sudah tidak lagi terpakai. Pupuk serasah berasal dari perubahan warna dan bentuk seperti jerami, sabut kelapa, dan rumput. Jadi itu teman-teman ya. Nah, adapun beberapa macam pupuk kimia, diantaranya yang pertama ada urea. Nah, urea ini pupuk yang sangat diminati ya. Kandungan yang cukup tinggi dari ini CONH2 ini, gas amoniak, NH3, dan gas asam arang sekitar 4. Kandungan yang cukup tinggi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sebab nitrogen akan memudahkan proses fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil. Jadi urea ini yaitu
bisa kita kenal dengan nitrogen ya, atau N. Nitrogen itu akan memudahkan proses fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil, sehingga pupuk urea ini merupakan pupuk yang paling banyak diminati oleh petani ya teman-teman. Pupuk urea berbentuk menyerupai kristal dengan warna beragam antara putih dan merah, mudah untuk jenis pupuk bersubsidi. Selain itu sifatnya higroskopis sehingga mudah larut dan mudah diserap tanaman. Reaksinya sedikit asam dan mudah terbakar oleh sinar matahari sehingga sebaiknya simpan dalam suhu ruangan. Jadi urea ini atau nitrogen ini akan memudahkan proses fotosintesis ya. Jadi salah satu pupuk kimia itu namanya pupuk urea atau teman-teman kenal dengan nitrogen atau N ya teman-teman. Yang kedua ada Za, zoavelzure amonia, atau mungkin teman-teman sudah kenal dengan pupuk ini. Pupuk Za biasanya digunakan oleh petani sebagai pupuk dasar pada tanaman karena memiliki reaksi kerja yang sedikit agak lambat. Pupuk ini dimanfaatkan untuk menambah unsur hara pada tanaman. Hasilnya pupuk ini mampu memperbaiki kualitas tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen. Za juga bisa membantu tanaman agar terhindar dari hama. Teman-temannya, pupuk Za bersifat sama kayak tadi, mudah menyerap uap air. Reaksinya yang asam membuat macam pupuk ini kurang cocok diberikan pada tanah muda karena rata-rata tanah muda masih asam ya. Terus yang ketiga ada sp36 super fosfat. Nah, super fosfat ini memiliki peran utama sebagai penambah unsur hara fosfor pada tanaman. Super fosfat, namanya super gitu ya. Terus tambah fosfat lagi, fosfor ya. Biasanya digunakan di berbagai macam tanaman seperti perkebunan dan horti. Pupuk sp36 kerap digunakan petani untuk membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Kelebihan lain sp36 bisa membantu memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel. Jadi kelebihan dari sp36 ini membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak, itu yang pertama. Yang kedua, membantu memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel ya teman-teman. Itu super fosfat. Yang keempat ada KCl, kalium klorida. Nah, ini tuh nggak usah aku baca banyak-banyak ya teman-teman ya. Dia itu cocok digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan teman-teman. Itu KCl. Bentuknya bubuk atau serbuk merah, macam pupuk yang mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tanaman. Yang kelima ada NPK, Ponska, nitrogen, fosfat, kalium ya. Ada N, ada P, ada K ya. Pupuk NPK digunakan sebagai penyeimbang unsur hara makro dan mikro pada tanah sebab mengandung unsur zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan tanaman, yakni nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Kelebihan pupuk NPK ini mencegah tanaman supaya tidak kerdil serta pertumbuhan akar jadi lebih kuat, banyak, dan panjang sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Pupuk ini bisa diaplikasikan di berbagai jenis tanah sebab menimbulkan reaksi kimia yang netral. Macam pupuk ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Jadi itu teman-teman semuanya beberapa pupuk kimia, dan selanjutnya ada dolomit, kapur karbonat sebagai penyedia. Adapun manfaatnya itu sebagai penyedia unsur hara makro, sekunder, Ca dan Mg. Reaksi kimia yang ditimbulkan basa alkali sehingga menaikkan pH tanah. Ya, kalau teman-teman pernah dengar dolomit atau kapur karbonat ini biasanya digunakan untuk menaikkan pH tanah, teman-teman ya. Yang dari asam itu biar ini enggak terlalu bawah ya pH-nya, jadi dipakaikan dolomit atau kapur ini ya. Terus ada Zk atau zoavelzure kali, dibuat dari kandungan asam belerang dan kalium sehingga disebut pupuk sulfat. Macam pupuk ini berbentuk butiran kecil atau serbuk berwarna putih.
Jadi itu teman-teman, ada beberapa contoh pupuk kimia dan juga ada pupuk organik ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, telah support channel ini. Jadi itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanian umum. Jadi saya harap teman-teman juga belajar di peraturan menteri juga yang terkait tentang penyuluhan ya teman-teman, karena di beberapa komen juga ada simpang siur sih sebenarnya, tapi jangan sampai teman-teman ragu juga untuk belajar teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman telah support channel ini, tetap semangat, semoga apa yang menjadi keinginan teman-teman di tahun ini semoga bisa diaminkan ya kita bersama, agar teman-teman juga bisa lolos secara bersama-sama teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga teman-teman. Ya, teman-teman yang lain semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.